Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya di mata kuliah rancangan penelitian dan penyajian ilmiah. Nah, untuk kali ini kita akan bahas untuk rancangan penelitian dengan Response Surface Methodology atau kita singkat dengan RSM. Ya, jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya, hari ini adalah kita membahas untuk Response Surface Methodology. Ya, kemudian target yang harus dicapai dari topik ini adalah setelah menyelesaikan ini Anda diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan rancangan penelitian dengan Response Surface Methodology atau RSM ya, kemudian juga dapat menerapkan rancangan percobaan RSM untuk penelitian dan menggunakan perangkat lunak Design Expert ya, untuk merancang dan mengolah data penelitian RSM. Jadi kita pilih untuk RSM ini menggunakan software Design Expert ya, karena ya kemudahan dari penggunaan dan juga banyak tools yang bisa dikerjakan ya dengan Design Expert ini. Baik, kita mulai dengan pendahuluan ya. Jadi dalam kehidupan kita ya, kita sudah sering harus melakukan suatu kompromi ya. Mungkin kalau Anda dalam sebagai mahasiswa ya sering mendapatkan banyak tugas dengan ketersediaan waktu yang sedikit ya, pasti Anda akan membuat kompromi-kompromi yang mana untuk dapat mencapai hasil yang sebanyak-banyaknya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari optimisasi sebenarnya. Jadi dari dalam kehidupan kita sudah selalu menemukan atau selalu melakukan kompromi ini, yang sebenarnya kita juga sudah melakukan optimisasi ya pada kasus-kasus yang kita punya. Jadi apa itu yang disebut dengan Response Surface Methodology ataupun yang jadi RSM itu ya. Jadi RSM adalah kependekan dari Response Surface Methodology. Jadi respon permukaan, jadi metode respon permukaan kalau di Indonesia kan ya. Jadi kalau menurut Box and Wilson tahun 1951 ya, ini merupakan suatu strategi dari desain percobaan ya, untuk menemukan susunan yang optimum dari faktor-faktor yang dipelajari ya. Nah, lebih lanjut lagi ada definisi RSM dari para ahli statistik ya, para ahli RSM ya, Fox and Draper ya, Myers ya. Saya kira Myers ini cukup menarik kalau kita cermati di sini ya. RSM Response Surface Method adalah koleksi atau gabungan dari statistik dan teknik matematik ya, yang berguna untuk mengembangkan, memperbaiki dan mengoptimasi proses-proses. Jadi proses-proses pengembangan, proses peningkatan maupun improving maupun juga optimizing ini bisa dikerjakan oleh RSM ya. Jadi ini saya kira pengertian yang sangat mendekati dan terkait dengan target di mata kuliah kita ya. Jadi RSM atau Response Surface Methodology ya, ini merupakan suatu metode gabungan ya antara teknik matematika dan teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menganalisa suatu respon Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel X ya, yang tujuannya untuk mengoptimalkan respon tersebut. Jadi variabel X ini adalah sebagai faktor-faktor yang dipelajari ya, Y adalah respon yang kita inginkan untuk hasilkan. Jadi ini adalah hubungan antara respon Y dan variabel bebas X ya, kita bisa gambarkan dengan Y sama dengan fungsi dari X1 tambah X2 hingga sampai XK ya, sebanyak faktor yang dipelajari tambah epsilon yaitu error ya, atau galat ya. Nah, jika ekspektasi respon dinyatakan dengan estimated Y ya, Y merupakan fungsi dari X1, X2 dan sampai XK ya. Nah, ini bisa dinyatakan dengan P ya. Jadi maka surface permukaan dari responnya bisa dinyatakan dengan P sama dengan fungsi dari X1, X2 hingga XK ya. Jadi X ini adalah peubah atau faktor-faktor yang kita pelajari. Nah, kalau kita gambarkan ya, mungkin dulu di prinsip dasar rancangan percobaan ya, salah satunya kita
umumnya adalah seperti ini untuk proses industri juga ya. Jadi ada input ya, kemudian di situ adalah black box system, itu bisa merupakan untuk percobaan-percobaan atau proses yang dilakukan ya, dan responnya seperti apa ya. Jadi faktor atau input variable ya, dan percobaan yang kita lakukan ya, dan respon atau output variable yang kita harapkan kita analisis ya. Jadi sebenarnya faktor atau input itu bisa berupa material, bisa berupa proses ya. Sedangkan ini adalah percobaannya ya, percobaannya. Dan responnya otomatis bisa fungsi dari gabungan dari material maupun juga dari proses ya. Atau kadang-kadang prosesnya yang diutamakan ya, misalkan proses ekstraksi ya, kita gunakan adalah lama waktu proses ekstraksinya dan juga mungkin suhu ekstraksinya ya, penggunaan pelarut dan seterusnya. Jadi ada faktor-faktor atau input variabel yang bisa dipelajari percobaan-percobaan yang kita lakukan berdasarkan dari faktor yang ingin dipelajari. Nah, ini adalah response surface methodology yang saya ambil dari StatIS ya, tadi pembuat software DX7 ya, ataupun DX12 sekarang sudah ada DX12. Jadi daerah dari response surface ada di sini nih ya. Jadi suatu rancangan percobaan ya, itu meliputi dari yang disebut dengan region of operability dan region of interest. Jadi daerah untuk pengoperasiannya dan daerah target gitu ya. Jadi faktor-faktor yang dipelajari, kemudian juga kita libatkan untuk proses di sini adalah running untuk percobaannya, dan respon-respon akan kita peroleh. Berikutnya kita akan memperoleh empirical model, dilakukan proses ANOVA untuk melihat apakah modelnya valid atau tidak ya. Nanti kita akan juga membuat contour plot, dan dari setelah terakhir kita bisa melakukan optimasi ya, misalkan optimisasi jadi misalkan dengan menggunakan input-input dari faktor-faktor yang dipelajari dan juga respon yang diinginkan, apakah di minimize atau maximize dari respon yang diinginkan ya. Baik, itulah yang di tahapan dari RSM ya, menurut developer dari software desain eksperimen ya, DX12 sekarang ya. Nah, tadi kita sempat menyinggung mengenai daerah interest dengan daerah operability ya. Jadi kalau ini juga saya ambil dari StatIS ya, yang developer dari desain expert. Jadi biasanya penggunaan rancangan acak faktorial ya, rancangan faktorial itu adalah digunakan untuk mendekati dari peak. Jadi ibaratnya kalau kita namanya optimasi kan kita ingin memperoleh suatu titik yang pas di puncaknya ya, atau sebaliknya kalau memang pengen diminimalkan adalah pas di cekukan paling bawah gitu ya. Jadi region of interestnya apakah di maksimalnya atau di minimumnya itu yang dioptimalkan ya. Jadi ini adalah region of interest gitu. Sedangkan daerah dari mulai misalkan ini adalah puncak gunungnya, itu adalah region of interest. Sedangkan dari mulai lembah ya, dari mulai lembah kemudian tebingnya gitu ya, itu adalah daerah-daerah untuk region operability-nya. Jadi biasanya untuk mendekati ke puncak tidak bisa langsung ya, tapi kita gunakan dulu yang kita sebut dengan untuk mendaki puncak gunungnya adalah daerah operability-nya ya. Jadi itu untuk memudahkan pengertian ya, bahasanya pertama kita harus membuat dulu percobaan-percobaan untuk melihat rank dari faktor-faktor yang dipelajari ya. Jadi misalkan kalau kita belajar mengenai proses ekstraksi gitu ya, yang optimal itu suhunya berapa ya, otomatis kita juga harus mencoba-coba dulu ya, tidak bisa langsung menetapkan misalkan suhu 100 gitu ya. Biasanya kita perlu juga melakukan percobaan awal. Nah, itulah disebut dengan operability-nya ya. Nah, ini mungkin untuk lebih memudahkan ya. Jadi dari kalau kita gambarkan dari X1, X2 adalah faktor yang dipelajari, jadi daerah operability-nya itu lebih luas gitu. Ya, jadi lebih luas, sedangkan yang region interest-nya adalah lebih sempit. Nah,
semua tetap aja meskipun di sini juga tetap masuk region jadi operability, jadi tetap ditempatkan di dalam, di luar ya, jadi semuanya akan dilakukan ya. Tapi untuk jadi umumnya nanti di tahapan optimasi ini kadang-kadang pertama kita gunakan model yang order 1 dulu ya, itu untuk mendekati untuk mengetahui ring yang lebih mendekati ke daerah puncaknya gitu ya. Kemudian baru dilakukan order 2 nya ya, jadi untuk melihat titik-titik maksimum atau titik minimumnya. Oke, nah jadi untuk response surface methodology ini umumnya kita menggunakan model order pertama itu sebagai langkah awal ya dari RSM untuk menemukan fungsi pendekatan yang tepat ya, untuk melihat hubungan antara respon Y dan faktor X ya. Jadi melalui persamaan order pertama, artinya apa, tidak ada fungsi kuadrat ya, jadi semuanya n-nya pangkat 1 semua ya. Jadi di sini untuk melihat faktor-faktor utama dan juga interaksinya, jadi persis seperti apa model full faktorial yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu untuk langkah pertama dari RSM ya untuk order pertama. Nah berikutnya setelah dilakukan model order pertama, jika hubungannya tidak linear maka fungsi polinomial yang order yang lebih tinggi digunakan, seperti order kedua ya, kita sebut dengan second order model karena di sini ada fungsi-fungsi kuadrat ya. Jadi xi kalikan xi nya ya, kemudian juga ada fungsi interaksinya ya, pun juga jadi ada fungsi kuadratnya di sini. Itu yang membedakan dengan order yang pertama tadi ya, di sini ada fungsi kuadrat ya. Oke ya, jadi di sini bisa diperhatikan ya, untuk fungsi Y sama dengan B0. B0 adalah sebagai konstanta ya. B1 ini adalah koefisien untuk faktor X1, B2 adalah faktor X2, B3 ini adalah koefisien untuk X1 kuadrat ya, B4 adalah untuk koefisien dari X2 kuadrat, dan B5 koefisien dari interaksi X1 dan X2. Jadi X1 X2 ini adalah faktor yang dipelajari. Oke, jadi untuk kurva respon surface ya, biasanya ini adalah satu gambaran yang akan bisa kita peroleh ya. Ini adalah sebenarnya kontur plotnya ya. Jadi berurut ya, jadi pada titik terluar daerah optimum ya, itu bentuk surface yang tidak terlalu curve ya. Ini sebagai daerah operability-nya ya. Berikutnya nanti mengerucut ke region untuk daerah optimum yang sudah untuk jadi ingat tadi yang seperti proses untuk mendaki ke puncak. Jadi ini adalah tahapan untuk mencapai puncak ya gitu. Oke, nah ini saya kira akan lebih mudah dipelajari seperti ini ya. Jadi titik awal untuk mencapai optimasi ya, kita kan awalnya dari sini ya, kita jadi kemudian pengen menuju puncak sini, sehingga otomatis di sini adalah fungsi linear dulu, baru di sini adalah fungsi dari kuadratik ya. Jadi ada proses climbing into hill ya. Jadi masih titik di sini ternyata masih jauh dari optimum ya. Jadi kita gunakan first order model atau model yang order pertama. Kemudian setelah dekat ke titik optimum ya di sini, maka kita gunakan second order model. Jadi inilah pendekatan yang digunakan dengan metode RSM ya. Jadi kita ada fungsi untuk linear dan fungsi untuk kuadratiknya. Oke, nah dalam mencapai proses puncak ya, kadang-kadang kan puncak atau titik optimum itu bisa menjadi suatu titik yang maksimum ya, atau justru yang titik minimum gitu. Dan kalau yang ingin kita capai adalah titik yang maksimum, maka kita gunakan pendekatan yang kita sebut dengan steepest ascent. Jadi metode bergerak secara bertahap ya, melalui satu jalur yang menaik gitu. Jadi tahap demi tahap naik ya. Itu untuk apa? Untuk respon yang memang diinginkan untuk mencapai maksimum. Contohnya kalau kita melakukan ekstraksi adalah kita inginkan rendemen dari ekstrak yang banyak ya, yang maksimum gitu ya. Nah sebaliknya ada juga yang responnya itu justru pengennya minimum. Contohnya apa? Contohnya adalah untuk tahapan pemurnian gitu ya, pemurnian minyak gitu ya misalkan. Jadi kita inginnya adalah minyak yang murni itu sudah
tidak mengandung gam, tidak mengandung warna merah ya untuk minyak sawit kita contohnya ya. Jadi justru warnanya pengennya menjadi kuning gitu ya. Itu makanya kita sebut dengan RBD PO ya, refine, bleach, deodorize ya. Jadi itu kita gunakan justru mungkin yang titik minimum dari kadar warna, minimum dari senyawa-senyawa yang lain ya. Itu artinya respon yang minimum kita gunakan artinya adalah step-based decision. Jadi hanya untuk menunjukkan arah ya, tergantung dari respon yang diinginkan, apakah responnya itu memang justru yang diinginkan maksimum atau justru responnya minimum ya. Kalau responnya minimum kita gunakan yang step-based decision ini. Oke, jadi besar tahapan atau step itu proporsional terhadap nilai-nilai koefisien regresi dari beta ya, beta i. Jadi tadi ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya tergantung dari fungsinya ya. Nah, ukuran step dihitung oleh pembuat eksperimen sendiri ya, berdasarkan pengetahuan proses atau pertimbangan praktis. Jadi umumnya makanya penting sekali tahapan optimasi ini ya. Kalau kita tidak melakukan sendiri ya, kita harus melakukan studi pustaka yang banyak ya. Jadi punya misalkan untuk membuat suatu proses ekstraksi kurkumin ya dari kencur dari kunyit ya kalau kurkumin ya. Nah, misalkan dari kurkumin dari kunyit. Nah, mungkin kita bisa dari pustaka sudah tahu kondisi proses yang optimum dari berdasarkan peneliti yang lain ya, itu ringnya berapa. Nah, di sini kita tinggal dengan RSM ini kita tinggal mengoptimasikan ring dari faktor-faktor yang menurut peneliti lain itu sudah bagus gitu. Jadi kita tinggal mengoptimasikan gitu ya, baik dari kondisi proses ataupun juga dari nisbah pelarutnya atau dari jenis pelarutnya. Nah, tapi untuk yang RSM ini umumnya yang digunakan adalah yang kuantitatif ya, untuk jarang yang kualitatif misalkan jenis pelarut gitu, tapi umumnya adalah yang kuantitatif dari aspek misalkan jumlah nisbah pelarut, rasio pelarut terhadap substrat yang diekstrak gitu ya. Jadi mungkin yang di sini yang sejauh saya pelajari ini RSM umumnya adalah menggunakan faktor-faktor yang kuantitatif ya sifatnya. Oke, ini sebagai contoh ya. Seorang ahli teknologi pangan ingin mengetahui kondisi proses yang dapat memaksimalkan hasil proses ekstraksi atau produksi ya. Misalkan untuk variabel yang mempengaruhi proses itu adalah waktu reaksi dan juga suhunya ya. Si ahli pangan ya pada saat ini mengoperasikan proses pada lama waktu misalkan 35 menit dan suhunya 155 derajat Fahrenheit ya. Nah, yang hasilnya itu adalah kurang lebih 40% aja yang bisa diekstraksi ataupun rendeman yang diperoleh ya. Nah, karena sepertinya merasa kondisi ini belum optimum ya, maka untuk mengetahui kondisi optimum adalah kita bisa mengaplikasikan model ya, orde pertama dulu ya, itu dengan untuk metode step-based action, karena kita ingin meningkatkan ekstraksi, artinya ingin meningkatkan, sebenarnya pengen memaksimalkan ya dari responnya. Nah, si ahli kemudian membuat ring percobaan ya, di antara kan 35 yang sekarang ada, jadi 30 dan 40. Kemudian untuk suhunya kita tetapkan batasnya 150 sampai 160 batas bawah 150, batas atas 160 untuk suhu reaksi. Nah, umumnya di dalam proses optimasi ini kita hanya menggunakan ring batas bawah batas atas ya, batas bawah batas atas gitu. Jadi semakin dekat atau dengan mendekati optimum itu akan semakin bagus. Makanya penting sekali kalau tidak melakukan percobaan sendiri, kita juga harus melakukan studi pustakanya ya, atau mungkin dari berdasarkan pengalaman praktis yang sudah dilakukan ya, kita bisa menetapkan batas bawah dan batas atas yang mendekati dari proses optimum ya. Jadi jangan terlalu jauh dari proses optimum ya. Tadi sudah kita gambarkan dalam proses ya. Pertama untuk awal ya, kalau masih jauh dari optimum, kita harus menggunakan model yang linear, jadi model faktorial dulu ya. Tapi setelah kita dapatkan ring yang mendekati optimal, baru kita gunakan proses optimasi ini.
Nah, ini sebagai contoh ya, untuk tadi ya ring. Nah, ini running dari apa, percobaan ini yang mengeluarkan adalah software ya. Jadi kalau nanti kita hanya menetapkan dalam saat input apa di software itu ya, ring batas untuk faktor 1 itu adalah 30 dan 40 ya. Kemudian ringnya ya, kemudian untuk suhu ringnya adalah misalkan 150 dengan 160 gitu. Nah, nanti software akan menetapkan titik-titik batas bawah, batas atas, dan tengahnya itu apa variabelnya dikodekan seperti ini, sehingga nanti kita harus menjalankan apa percobaannya mengikuti ini dan mengukur responnya gitu ya. Jadi nanti dari input, jadi jangan sampai kalau nanti kita sudah menginput apa suatu rancangan ini, jangan lupa untuk menyimpan ya. Karena apa? Karena susunan percobaan ini diacak oleh software ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menginput sekarang gitu ya, seperti ini susunannya, mungkin kalau kita ulang lagi kedua, susunannya sudah beda ya, karena software itu mengacak ya. Jadi apa, jangan sampai nanti kita nggak menyimpan rancangan ini ya. Jadi nanti kita nggak bisa melanjutkan untuk menginput dari responnya. Karena kenapa? Kalau kita membuat rancangan ini sekarang ya, tidak disimpan ya, kemudian tapi anda apa sudah tahu rancangannya ini dan dilakukan gitu ya, tapi tidak disimpan, sehingga saat kita mau menginput responnya nggak ada lagi gitu. Karena nanti saat kita input new lagi akan susunannya mungkin berbeda, tidak persis dengan yang dikeluarkan ini ya. Jadi harus disimpan ya kalau sudah membuat suatu apa susunan percobaan ini, kita simpan dan jaga baik-baik, jangan sampai hilang filenya ya. Nah, ini adalah model contoh dari hasil regresi yang menggunakan linear ya, model 1 ya, order 1 ya. Jadi ini adalah untuk Y sama dengan 40,44 ya, konstanta atau interceptnya. Kemudian adalah koefisien faktor X1 dan koefisien faktor X2. Ini diperoleh dari model yang diperoleh ya. Nanti di dalam software sudah ada ini, tinggal mengisikan koefisien-koefisiennya. Oke, jadi secara ringkas ya, penggunaan RSM itu bisa kita gunakan untuk menentukan tingkat faktor ya, yang secara bersamaan akan dapat memenuhi satu set spesifikasi yang diinginkan ya. Kemudian juga akan dapat untuk menentukan kombinasi optimum dari faktor-faktor yang menghasilkan respon yang diinginkan ya, dan juga menggambarkan respon itu di dekat titik optimum ya. Kemudian juga untuk menentukan bagaimana respon yang spesifik gitu ya dipengaruhi oleh perubahan tingkat faktor ya. Ini kira bisa digunakan ya. Dan juga untuk dapat mencapai pemahaman kuantitatif ya dari perilaku sistem di dalam wilayah yang diuji ya. Kemudian juga untuk menghasilkan produk di seluruh wilayah operasi. Jadi dengan RSM ini keunggulannya ya, jadi meskipun kita tidak mencobakan semuanya, semua titik-titik percobaan ya, tapi oleh software sudah diacak sehingga kita bisa memprediksi ya untuk kombinasi faktor ya, meskipun tidak benar-benar dicobakan gitu ya. Kemudian untuk menemukan kondisi pada stabilitas proses, kadang-kadang kita juga ingin mengetahui yang proses stabil, artinya tidak ada perubahan respon yang nyata gitu ya. Itu juga penting mungkin. Jadi mungkin di situ justru yang ingin dilihat adalah optimasi untuk mencari stabilitas proses, kan bisa diperoleh juga dari penggunaan RSM ini. Nah, jadi kira-kira untuk faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya, yang pertama adalah bahwasanya faktor-faktor yang kritis yang berpengaruh terhadap respon itu sudah diketahui ya, harus diketahui ya. Kemudian daerah interest ya, itu jadi respon yang diinginkan itu seperti apa ya, jadi itu harus diketahui. Dan juga di mana faktor-faktor atau taraf-taraf faktor yang berpengaruh yang mempengaruhi produk itu juga diketahui ya. Kemudian juga faktor-faktornya itu ya bervariasi secara kontinu ya, selama ring eksperimental yang diujikan ya. Kemudian juga kita memperoleh suatu fungsi matematis yang berhubungan dengan faktor ke respon yang diukur.
dan respon yang diukur itu bisa definisikan dengan fungsi yang dalam bentuk kurva yang smooth ya. Jadi ini kira-kira yang harus dipertimbangkan untuk RSM ya. Jadi ini salah satu contoh respon permukaan ya, respon permukaan dari dengan RSM ya. Jadi kita peroleh kurvanya seperti ini. Nah, bentuk contour plotnya kita bisa peroleh juga area-area mana yang untuk memperoleh titik optimum itu ya. Jadi kita peroleh kombinasi dari faktor X2 itu berapa dan faktor X1 berapa gitu. Jadi kalau nanti kita sudah peroleh seperti ini sudah mendekati ya, bahwasanya kita sudah mulai titik optimumnya di sini ya. Nah, sebenarnya bentuk dari respon di RSM itu macam-macam ya, bisa sampel untuk maksimum ya seperti yang sebelumnya, maximize, atau yang minimum ya untuk fungsi-fungsi yang biasa untuk tahapan pemurnian ya, atau untuk tahapan untuk menghilangkan senyawa tertentu yaitu, atau detoksifikasi misalnya ya, itu adalah minimum ya untuk memperoleh seminimum mungkin ya responnya. Atau kadang-kadang kita juga justru pengen yang stationary seperti ini, jadi daerah yang stabil ya terhadap faktor-faktor yang berubah pun dia tidak berubah gitu. Jadi untuk memberikan, jadi kalau satu di industri ya itu proses yang stabil, yang tidak memberikan sensitif ke perubahan faktor-faktor ya, itu penting juga gitu ya. Jadi stationary ridge pun bisa juga dipakai untuk pendekatan proses ya. Kemudian juga rising ridge ya, ini juga titik-titik sini relatif stabil tapi cenderung naik ya. Kemudian ada yang juga yang bentuk saddle atau minimax ya, jadi seperti ini. Jadi tergantung dari bentuk yang diinginkan yang mana gitu dari sini ya. Jadi kadang-kadang memang tidak mesti harus bentuknya optimum ataupun minimum ya seperti yang, tapi cukup banyak yang yang stationary ridge pun bisa berguna ya. Jadi mana yang memberikan respon yang stabil ya, proses produksinya gitu ya. Oke, ini adalah bentuk kontur dari respon yang tadi ya. Jadi kita ada di sini bisa membuat nanti pas titik maksimum itu kombinasi dari faktor X1 dan kombinasi faktor X2 itu berapa ya. Jadi istilahnya itu untuk koordinatnya, titik koordinatnya itu berapa, kombinasi X1 nya berapa, X2 berapa ya, untuk mencapai maksimum atau untuk mencapai minimum ya, atau mencapai suatu proses yang stabil ya. Oke ya, saya kira itu untuk gambaran bentuk-bentuk RSM ya. Jadi ini sebagai gambaran tadi untuk respon dari region of interest ya, jadi telah di daerah-daerah sudah mendekati titik maksimumnya ya, makanya kita gunakan yang order 2 ya, fungsi kuadrat. Jadi di sini kita peroleh misalkan region of interestnya di sini ya, kita bisa memperoleh nanti kombinasi, misalkan di sini adalah tekanan dengan suhu ya, untuk proses untuk menghasilkan yield yang paling maksimum itu berapa, itu bisa diperoleh ya. Jadi untuk ini gambaran dari respon curve dan respon surface ya. Kemudian untuk kontur juga ini salah satu contoh yang untuk mencari titik maksimum ya, dan adalah untuk memperoleh kontur-konturnya ya. Jadi pada titik Y berapa kita bisa memperoleh kombinasi dari faktor X1 dan faktor X2 ya. Jadi pas di titik maksimum ya, hanya sebagai contoh di kasus ini ya, kita memperoleh untuk Y maksimum ya dengan jumlah 14,42 dari maksimum nilainya, itu ternyata dapat dicapai dengan mengkombinasikan proses ya, faktor dari X2 itu adalah sebesar 246,65 dan X1 nya adalah sekitar 170,06 gitu ya. Jadi biasanya disebutkan kan X1 X2 ya, X1. Jadi faktor X1 nya 170,06 dan X2 dijalankan untuk sebesar 246,65, maka kita akan peroleh respon yang maksimum gitu. Oke, kita sekarang berangkat untuk lebih lanjut membahas mengenai jenis-jenis dari optimasi sendiri ya. Jadi secara umum kita memiliki 3 jenis optimasi ya. Jadi optimasi proses produksi ya, optimasi formula produk, dan optimasi kombinasi proses dan formula ya. Jadi ada 3 jenis optimasi ya, yang umum kita jumpai atau yang umum
gunakan di industri pangan ya, ataupun juga kalau Anda penelitian di lab ya, biasanya hanya optimasi-optimasi ini yang digunakan ya. Mungkin ingin melihat optimasi proses produksinya, produksi misalkan proses ekstraksi atau proses pemurnian ya, ataupun proses untuk benar-benar memproduksi produk tertentu ya, dimana respon yang diinginkan adalah untuk maximize dari mutu atau maximize dari rendemen ya, dan seterusnya. Atau optimasi formula produk, jadi formula untuk membuat produk ya, misalkan buat roti gitu ya, formula yang mana yang baik, misalkan dari jenis emulsifier ya yang digunakan, jumlah emulsifier yang digunakan, kemudian juga jumlah shortening yang digunakan ya, itu formula produk yang divariasikan ya. Kemudian juga atau bisa kombinasi ya, proses dan formula ya. Jadi prosesnya misalkan untuk membuat roti adalah proses lama dari proses proofingnya atau suhu dari proses pemanggangan ya, formulanya adalah dari konsentrasi aditif yang digunakan misalkan. Jadi itu adalah jenis-jenis optimasi yang umum digunakan di industri pangan maupun juga di lab ya. Ini mungkin yang akan kita bahas selama untuk mata kuliah RPPI bagian untuk RSM ya. Kita hanya akan melakukan ini. Sebenarnya kalau di desain expert banyak sekali jenisnya ya, tapi kita akan membatasi untuk yang ketiga hal ini aja. Baik, di dalam tahapan optimasi ya, sesuai dengan program di desain expert ya, saya sebenarnya tidak hanya membatasi DX7 ya, DX sekarang yang terbaru DX12 pun sama ya. Jadi yang pertama adalah tahapan perancangan ya, kita harus memilih faktor atau komponen dan juga respon ya. Kemudian kita tetapkan batas atas dan bawah dari faktor atau komponen yang kita, jadi komponen kalau formula ya, kalau atau faktor atau komponen atau tarafnya gitu ya, batas bawah dan batas atasnya. Kemudian penyusunan desain eksperimennya ya, setelah itu kita lakukan eksperimen ya. Nah, kalau menggunakan software nanti susunan eksperimen atau yang disebut dengan run ya, berapa run tadi kan yang dikerjakan atau yang dilakukan ya, itu berapa, itu sudah ditetapkan oleh software yang kita ikuti ya. Nah, kemudian kita lakukan analisis model respon. Setelah kita lakukan eksperimen, kita peroleh respon, kita catat hasil-hasilnya, kita input di bagian di input di bagian untuk rancangan tadi, rancangan sudah kita peroleh ya. Nah, setelah itu kita lakukan analisis model respon, kita tetapkan model matematik dari respon, apakah model linear, model kuadratik ya. Nanti dengan software ya, kita akan bisa memvariasikan ini. Kemudian bisa dilakukan pembuatan grafik kontur maupun 3D ya. Kemudian pembuatan grafik normalitas dari data respon ya. Berikutnya adalah tahapan untuk optimasi ya. Jadi kita tetapkan kriteria dari respon ya. Jadi biasanya nanti kita input untuk faktor-faktor yang digunakan adalah in ring ya, sesuai dengan batas atas dan batas bawah yang sudah kita tetapkan. Berikutnya untuk respon ya, kita tetapkan apakah misalkan kalau kita membuat roti ya, respon yang diinginkan adalah apa? Misalkan dari aspek proofingnya atau pengembangannya bagaimana, kemudian dari aspek mutu dari biasanya adalah mutu roti ya, kerasnya bagaimana, kemudian mutu internalnya roti bagaimana. Nah, itu yang diamati juga ya. Jadi selain kemudian juga nilai kelembutan ya, tekstur rotinya bagaimana dan sensorinya bagaimana. Jadi itu yang nanti digunakan. Nah, kalau untuk hal-hal yang positif yang diinginkan umumnya adalah kita lakukan optimize ya, optimum gitu. Tapi kalau ternyata yang diinginkan itu justru lebih rendah, misalkan kerasnya itu pengennya jangan terlalu keras gitu ya, kerasnya itu maksudnya permukaan luar rotinya itu jangan terlalu keras, pengennya yang lembut gitu. Nah, itu mungkin bisa di minimize, atau kalau enggak di dalam ring gitu, misalkan ringnya itu in ring aja gitu, jadi tidak terlalu penting itu, tapi yang minimal jangan terlalu minimal, jangan terlalu tinggi gitu. Justru kalau in ring itu misalkan kerasnya itu kita pengennya jangan terlalu tinggi, kalau tinggi takutnya keras ya, tapi jangan terlalu lembek juga gitu, takutnya
nanti terlalu soft, lembek ya, bentuknya tidak stabil gitu ya. Kemudian penentuan nilai optimum ya, dari situ kita akan memperoleh nilai-nilai optimum untuk mencapai kriteria optimum tadi. Dan terakhir dari tahapan di desain expert ini ya, itu adalah melakukan verifikasi. Jadi setelah kita dapat peroleh ya dari proses optimasi ini, kita nanti akan peroleh suatu untuk mencapai nilai optimum itu menggunakan faktor X1 berapa, X2 berapa, kondisi proses bagaimana, itu kita peroleh kondisi optimum ya. Nah, dengan desain desirability-nya itu berapa, itu yang setinggi mungkin ya. Nah, kemudian kita lakukan verifikasi. Jadi caranya verifikasi adalah untuk mencobakan dari formula optimum ini dibuat produk benar-benar mengikuti dengan saran yang dikeluarkan ini ya. Setelah itu kita bandingkan nilai real dengan nilai prediksi ya. Kalau di sini kan kita sudah dapat nilai prediksi. Nah, kemudian setelah kita cobakan ya, kita trial sesuai dengan kondisi optimum, kita bandingkan nilai real dan prediksi. Jadi inilah langkah terakhir untuk proses tahapan optimasi ya, sesuai dengan program desain expert ya. Saya tidak membatasi di X7 karena sudah sampai 12 sekarang yang versi terbarunya ya. Oke, nah jadi dalam proses perancangan ya, kita harus menentukan banyaknya faktor ataupun komponen ya. Jadi banyaknya perlakuan tolerance ya. Dan lakukan dua trial awal dulu, yaitu pelakuan kombinasi batas-batas bawah atau minimum dan kombinasi batas-batas atas atau maksimum dari faktor atau komponen yang kita gunakan ya. Nah, setelah itu untuk uji awal prediksi signifikansinya seperti apa, yang kita inginkan apa. Jadi gini, misalkan kita tadi menetapkan di dalam proses yang sebelumnya ya, itu ada proses suhu dan mana tadi ya, kita back sebentar ya, maaf terlalu jauh ya. Jadi ada tahapan proses misalkan suhu ya, suhu kita tetapkan 150 sampai 160 gitu ya. Itu batas bawahnya 150, batas atasnya 160 ya, derajat Fahrenheit ya. Kemudian dari waktunya misalkan ya, waktu proses itu dari mulai 30 menit sampai 40 menit gitu. Jadi ya kita lakukan dua trial pakai kombinasi batas bawah ya, jadi dan batas atasnya. Jadi kita lakukan proses dengan kombinasi batas bawah, artinya berapa? Waktunya 30 menit pada suhu 150 yaitu batas bawah dua-duanya, dan satu lagi pada batas atas yaitu pada waktu 40 menit dan suhu 160 misalkan untuk kondisi batas atasnya kan. Nah, kita cobakan membuat produk atau proses di situ, kemudian responnya kita ukur ya. Nah, kalau responnya itu ternyata tidak memberikan perbedaan yang nyata ya, yang nyata artinya apa? Artinya batas atas batas bawah yang kita tetapkan itu mungkin tidak cocok ya, mungkin terlalu dekat ya, atau mungkin responnya yang tidak responsif ke itu. Jadi mungkin bisa dicobakan dengan respon yang lain. Misalkan kalau kita awalnya hanya coba dengan sensori, mungkin faktor-faktor respon yang lain bisa dicobakan. Jadi itu yang disebut dengan trial ini. Jadi kalau untuk mencek apakah dari batasan yang kita tetapkan itu memang sudah memberikan perbedaan yang nyata atau enggak ya. Kalau tidak nyata kan artinya batas atas batas bawah yang kita tetapkan itu terlalu dekat mungkin di situ ya, sehingga tidak ada perbedaannya gitu. Jadi buat apa nanti kita pasti akan sulit untuk melakukan optimasinya ya. Oke, nah mungkin bisa juga di desain expert itu jika kita tidak sudah berdasarkan pengalaman atau percobaan yang sudah dilakukan, sebenarnya kita juga bisa menggunakan historical data ya. Ini kebetulan ada satu orang mahasiswa yang magister profesional ya, teknologi pangan ya, yang melakukan percobaan dari proses di industrinya ya, kemudian bisa dioptimasi gitu dengan menggunakan historical datanya gitu. Jadi tanpa perlu melakukan suatu percobaan lagi ya, jadi hanya menginput
dari data-data yang sudah ada. Itu yang disebut dengan historical data. Oke, dari proses desain expert sendiri itu sebenarnya kita tadi sudah kita batasi ya, bahasanya tidak semua jenis optimasi akan dibahas ya. Jadi untuk optimasi proses di desain expert itu diberikan opsi Central Composite Design atau CCD ya, Box Beacon Design, optimal dan seterusnya ya. Kemudian juga optimasi formula di desain expert itu diberikan opsi simplex lattice, simplex centroid, dan optimal ya. Jadi banyak sebenarnya opsinya ya. Nah, mungkin sedikit refresh kembali ya. Jadi apa yang disebut dengan operability dan juga interest, region interestnya ya. Operability adalah daerah, ini untuk terkait dengan membahas yang tadi ya, kenapa disebut dengan central composite atau box Beacon tadi ya. Jadi operability region atau O itu adalah yang lebih luas ya daerahnya, sedangkan yang R itu adalah region of interest ya. Itu umumnya adalah yang berupa buletan ini atau kotak ya, ini disebut dengan region of interest. Sedangkan yang luar itu adalah boundary-nya itu ya, adalah region of operability-nya ya. Jadi ini untuk melakukan proses optimasinya adalah menggunakan yang pendekatan yang region of interest ini ya. Kalau kita ingin membuat yang climbingnya, proses climbing the hill ya, mendaki bukit atau gunung, yaitu masih ke region operability-nya. Nah, ini gambaran dari bentuk 3D dari proses Central Composite Design dan Box Beacon Design. Jadi tidak usah terlalu pusing ya, karena titik-titik ini semuanya nanti software yang akan mengeluarkan ya, yang mana yang harus di running. Ini kan sebenarnya adalah titik-titik titik percobaan yang harus digunakan. Ini kalau kita bentuk kubus ini ya, kubus di luar yang merah-merah, ini adalah bagian dari faktorial ya, faktorial dengan 3 faktor 2 taraf ya, 3 faktor 2 taraf itu ya ini ya. Sedangkan ini diberikan titik-titik yang warna abu-abu, ini disebut dengan komposit makanya. Jadi ini untuk memberikan fungsi kuadratik ya. Nah, Box Beacon menggunakan titik-titiknya itu masih di tengah-tengahnya dari sumbu yang di faktorial gitu. Kalau yang Central Composite kan sudah di luar ya di sini ya. Jadi ada tidak usah terlalu bingung, karena ini nanti software yang sudah akan memberikan runningnya itu yang mana gitu, yang harus dijalankan ya. Biasanya tidak semua titik-titik ini. Inilah keunggulan dari RSM ya. Jadi tidak dengan menggunakan desain expert ya, tidak perlu melakukan semua titik-titik percobaan, tapi sudah bisa untuk mengestimasi ya respon yang akan dihasilkan oleh titik-titik yang lain gitu. Nah, ini sebagai contoh ya, yang titik biru ya, blue round ya, ini adalah untuk full faktorial dengan 2 taraf ya, tiga faktor dengan masing-masing 2 taraf ya, sehingga kita peroleh 3 dimensi seperti ini. Sedangkan untuk titik paling pusatnya ya, bulatan merah ini yang kita sebut dengan center point ya. Sedangkan yang bintang-bintang ini sebagai aksialnya, ini adalah sebagai estimate untuk efek pengaruh dari kuadratik ya. Makanya disebut dengan Central Composite Design, karena ada sentralnya, ada dengan faktorialnya, dan bintang-bintang kuadratiknya ini. Jadi komposit dari linearnya ya, artinya order 1 dan order 2 nya ya, jadi sudah dilakukan gitu dengan CCD ini ya. Oke, nah mungkin di dalam proses dalam rancangan penelitian RSM ya, itu juga ada hal-hal yang perlu dihindari untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu ya, terus dengan blunder ya. Jadi kita harus melakukan percobaan-percobaan ya dengan hati-hati ya. Kenapa? Karena dalam proses RSM ini sebenarnya jumlah eksperimen yang dilakukan itu sedikit, lebih sedikit atau kecil ya. Tetapi sehingga sebenarnya setiap running satu percobaan itu untuk mengestimasi lebih dari satu efek gitu. Jadi itulah dari yang sudah digunakan oleh software ya.
kemudian merekam hasil-hasil untuk seluruh percobaannya, kemudian juga merancang dari analisis itu dari sejak awal gitu ya, dari respon segala macam itu sudah dari awal sudah dirancang. Nah kemudian juga komputer ya digunakan ya, diperlukan untuk analisis ya, jadi ini harus yang kompatibel dengan softwarenya, dan juga mampu ya untuk bisa menganalisiskan regresi ya. Dan yang terakhir adalah harus diyakinkan bahwa hasil yang diperoleh itu adalah make sense. Artinya apa? Artinya sesuai dengan logika ya, logis ya, tidak terjadi anomali ya, tidak, jadi harus yang logis ya, make sense, artinya harus yang logis sesuai dengan logika ya. Oke, nah yang penting di sini ya, jadi kalau kita untuk praktikal ya, praktikal menggunakan rancangan desain rancangan dengan untuk respon service metodologi ini ya, jadi yang kita gunakan dengan desain expert ya. Jadi untuk analisis model respon yang dilakukan terhadap setiap respon yang dipilih ya, kemudian berdasarkan nilai rataan pengukuran pada semua perlakuan atau runs ya, jadi kita sebut run ya, untuk perlakuan-perlakuannya sesuai desain yang ditetapkan. Jadi kita harus melakukan percobaan sesuai dengan runs yang dikeluarkan oleh software ya. Nah setelah itu nanti di outputnya ya, saat model dikeluarkan ya, biasanya bentuknya ANOVA ya, analysis of variance, dan juga output yang lain ya di desain eksperimen dari DX ini, kita harus dievaluasi adalah 4 hal yang penting. Ini jangan lupa ya, ini harus perlu dicatat ya, jangan sampai lupa ini. Yang pertama adalah kita cermati model responnya ya. Model respon itu harus signifikan ya. Kemudian lack of fit-nya itu harus tidak signifikan ya. Jadi lack of fit itu artinya titik-titiknya itu menyatu ke garis modelnya itu tuh enggak gitu ya, fittingnya. Jadi jadi kalau nilai, ibaratnya kalau kita gunakan regresi linear ya, nilai R kuadratnya itu harus tinggi gitu kalau namanya fit ya. Kalau lack of fit-nya terlalu besar, mungkin nilai R kuadratnya akan rendah gitu ya. Untuk memudahkan pengertian di sini ya, lack of fit-nya harus not significant. Kemudian adjusted R square dan predicted R square ya, itu harus reasonable ya, harus bisa harus lebih kecil dari 0,2. Jadi nanti di dalam nilai yang dikeluarkan oleh model ini itu termasuk ada dikeluarkan adjusted R square dan predicted R square. Nah nanti selisihnya harus maksimal 0,2 ya. Jadi selisihnya itu lebih kecil dari 0,2. Kalau lebih besar dari 0,2 berarti model yang dikeluarkan tidak bagus. Kita harus mungkin ulang dengan membuat model yang lain. Misalkan yang dikeluarkan adalah model linear, kita harus mencoba model yang kuadratik, model yang lain-lain atau kubik ya. Jadi ada model-model yang digunakan ya di software ya. Jadi semuanya sudah bisa dengan dioperasikan di software. Kemudian hal yang keempat yang penting dicermati adalah adequate precision. Jadi kecukupan presisinya ya, itu minimal harus 4 ya, lebih besar dari 4 ya. Jadi 4 hal ini harus diingat-ingat ya untuk mencermati hasil dari RSM. Jadi harus dicek ya, model responnya harus signifikan, lack of fit-nya harus tidak signifikan, adjusted R square dan predicted R square-nya itu harus selisihnya harus kecil ya, lebih kecil dari 0,2, dan presisinya itu harus besar ya, lebih besar dari 4 ya, kecukupan presisinya. Nah jika tidak memenuhi harus dilakukan remodeling ya gitu. Jadi sampai diperoleh keempat-empatnya itu terpenuhi ya. Nah kemudian setelah terpenuhi kita bisa interpretasikan model matematiknya dengan berupa grafik ya, kontur 3D maupun juga uji normalitas datanya. Ini adalah salah satu contoh ya output ANOVA yang dikeluarkan oleh desain expert, yang ini masih digunakan oleh DX7 ya. Jadi masih dengan DX7. Jadi ini adalah kriteria, nih saya sebutkan di atas ini, pojok atas kanan atas ini ya. Anda harus cek terus ini, sebagai ingat-ingat terus 4 hal ini: model respon, lack of fit, selisih dari adjusted R square dan predicted R square, dan juga nilai dari adequate precisionnya ya. Ini standar, harus diingat-ingat ya. Nah berikutnya untuk
di sini ya, model yang diperoleh ya, ini model yang diperoleh ternyata nilai signifikansinya adalah 0,0001, artinya apa? Signifikan. Oke, jadi satu hal terpenuhi ya, model signifikan terpenuhi. Kemudian lack of fit ya, lack of fitnya must be not significant ya, jadi harus tidak signifikan, maka kita pilih di sini 0,8574. Jadi oke ya, lack of fitnya tidak signifikan. Kemudian dari aspek nilai dari adjusted R-square dan predicted R-square ya, selisihnya berapa di sini? 0,88 dikurangi 0,78, jadi sekitar kurang dari 0,1 ya, jadi memenuhi ya, jadi selisihnya lebih kecil dari 0,2 terpenuhi. Kemudian adequate precisionnya itu di sini dipilih 16,24, jadi jauh di atas standar ya, jadi yang disyaratkan yaitu lebih besar dari 4, jadi masih oke ya. Jadi keempat-empatnya terpenuhi, jadi model yang diperoleh itu valid ya, bisa dilanjutkan ke proses berikutnya gitu ya. Jadi untuk tahapan berikutnya adalah tahapan optimasi ya. Jadi tahapan optimasi kita tetapkan kriteria bagi faktor atau komponen dan juga responnya ya. Jadi untuk faktor atau komponen pilih in ring, jadi sesuai dengan kita tetapkan kan in ring dari antara batas bawah dan batas atas ya, dari setiap faktor yang kita gunakan atau setiap formula yang kita gunakan, misalkan ya, jadi jumlahnya misalkan sekian persen hingga sekian persen gitu ya, batas atas dan bawah, jadi in ring. Nah, untuk setiap respon itu tergantung apa yang diinginkan. Ada respon yang mungkin tidak terlalu penting ya, tadi sebagai contoh kita ambil roti ya, roti manis gitu, roti sweet bread yang dari aspek pengembangan ya, mungkin kita inginan yang maksimum, sehingga itu harus di optimize ya untuk pengembangan. Kemudian yang nilai crush tadi kita pilih sebenarnya adalah in ring saja gitu ya, artinya asal tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak gitu ya crushnya. Kemudian kalau dari model misalkan sensori ya, pengennya yang konsumennya suka semua, jadi optimize nilai sensorinya gitu ya. Jadi responnya tergantung dari apa yang diinginkan. Nah, berikutnya adalah nilai optimum dari faktor atau komponen dan respon yang dipilih adalah yang mempunyai nilai desirability yang tertinggi. Jadi nanti di dalam model ya optimasi ini kita akan peroleh nanti nilai desirability-nya ya, nilai yang jadi desirability kan artinya apa? Kemampuan untuk memenuhi keinginan ya. Desirability itu tertinggi gitu. Jadi semakin tinggi desirability-nya artinya nilainya itu semakin ya sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan gitu. Kemudian jika diperlukan ya, kriteria dapat diubah-ubah untuk mendapatkan nilai desirability yang lebih tinggi atau memuaskan. Mungkin di sini kita kurang tepat dalam men-set ya respon, bisa kita ubah mestinya gitu, sehingga diperoleh desirability yang tertinggi. Nah, setelah kita lakukan optimasi, tahapan berikutnya yang terakhir adalah verifikasi ya. Jadi optimasi yang kita lakukan itu harus diverifikasi, sudah benar nggak itu formula yang kita optimalkan atau proses yang sudah kita optimasi itu benar atau tidak, kita lakukan verifikasi. Jadi caranya adalah dari hasil pengujian akhir hasil optimasi dengan program DX ya, Design Expert, kita lakukan nanti seberapa baik untuk prediksi nilai responnya ya, kita lakukan trial ya sesuai nilai-nilai optimal. Jadi misalkan dari optimasi membuat roti yang baik adalah menggunakan shortening sekian persen, kemudian menggunakan bread improvernya sekian persen, dan proses pemanggangannya pada suhu sekian gitu. Itu adalah nilai-nilai optimum yang diperoleh ya. Nah, kemudian kita buat roti sesuai dengan formula optimum tadi ya, sesuai dengan kondisi proses optimum tadi. Nah, kemudian kita ukur responnya dan dibandingkan dengan hasil trial yang hasil trial dibandingkan dengan yang respon yang dihasilkan yang dikeluarkan oleh software ya. Dan kita bandingkan hasil pengukuran dari setiap respon dari trialnya tadi ya dengan 95% selang kepercayaan atau taraf signifikansinya 5% ya. Ini sudah yang secara sudah disediakan oleh Design Expert ya.
Baik, itu adalah tahapan-tahapan penting ya untuk tahapan optimasi ya. Jadi sebenarnya untuk software melakukan optimasi itu cukup banyak alternatifnya ya. Bisa dengan desain expert ya, yang bisa sekarang sudah sampai 12 ya, DX12. Tapi kalau kita pakai DX7 pun masih oke ya. Jadi biasanya beda tampilan saja. Kemudian bisa menggunakan Minitab, Statistika ya, MATLAB, JMP, ataupun SPSS juga bisa ya. Bahkan juga ada Origin Lab juga bisa ya, Microcal Origin ya. Jadi itu software-software yang bisa untuk dilakukan untuk melakukan optimasi. Oke, nah nanti silahkan di install dulu ya software desain expertnya. Yang kalau punya versi 7 ya versi 7, kalau sudah punya yang versi tinggi juga silahkan diinstal versi yang lebih tinggi ya. Nah, ini adalah pustaka yang digunakan untuk menyusun materi kuliah ini ya, dari Montgomery, Cornell ya, dan juga Myers ya, yang pengarang Response Surface Methodology ya. Oke, ini salah satu quote dari statistik ya. Suatu hari berpikir statistik itu akan sepenting kemampuan membaca dan menulis bagi kewarganegaraan yang efisien ya. Mungkin benar juga ya, apalagi sekarang dengan proses politis ya, demokratis seperti pemilu, pilpres ya, itu kadang statistik itu sangat dipakai ya untuk mempengaruhi opini misalkan ya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, nanti kalau ingin mempelajari contoh kasus yang baik ya, ini ada satu artikel bisa Anda googling ya, di Google, cari Google Jurnal Teknik Industri volume 1 nomor 1, masukin aja judul ini karena ini free untuk di download ya. Saya kebetulan juga dapat artikelnya ya, optimasi kualitas warna minyak goreng dengan metode response surface. Jadi bisa meskipun software yang digunakan adalah Minitab ya, tapi kondisi dalam tahapan-tahapan perancangan penelitiannya sama dengan yang desain expert juga gitu ya. Jadi Anda bisa ikuti langkah-langkah gimana sih untuk melakukan suatu penelitian optimasi itu ya. Jadi ini judulnya adalah optimasi kualitas warna minyak goreng. Jadi ini kayaknya minyak goreng sawit mestinya ya, dengan metode response surface ya. Memang perancangannya menggunakan Minitab ya. Jadi